Tuhan, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dari gereja HKBP Jeluar ini, kami menyampaikan salam sukacita untuk seluruh jemaat HKBP Jeluar dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kita. Shalom, Horas. Marilah kita bersatu pribadi, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 5. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 2. Pujian, hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasa-Mu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggalkanlah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian, buku ND nomor 663 ayat 3. Firman Tuhan yang dilakukan untuk kita pada Minggu Trias hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan
ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Tuhan turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia ini adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 228 ayat 5. Yesus hapus aku, uranglah pasomu, au dihapus juga, ina somarnona, otok tondong aku, di Yesus hapus aku, urang pasomu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang Naik ke naik ke surga, surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan dari daging, dan hidup yang akan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Istimewa nomor 289 ayat 1 dan 5. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia,
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis, diambil dari Kejadian 1, dimulai dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31, demikian dikatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dengan begitu mulianya. Mengapa begitu mulia? Karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya segala kebaikan yang ada pada Allah itu telah ada melekat pada diri manusia. Dengan segala kebaikan yang ada pada manusia, pada Adam laki-laki, pada Hawa perempuan. Kemudian Allah memberkati manusia sehingga mereka, Adam dan Hawa, berketurunan dan bertambah-tambah banyak memenuhi bumi ini. Laki-laki dan perempuan Tuhan Allah ciptakan, semuanya baik adanya. Allah tidak hanya berhenti dengan menciptakan manusia, namun Allah juga memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan segala isi bumi dunia ini. Dengan demikian, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, makan, minum, dan lain-lainnya. Manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, dua-duanya adalah baik. Dua-duanya adalah makhluk
mulia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Mereka diberikan kuasa untuk mengatur dan memelihara kehidupan serta keberlangsungan ikan-ikan, burung-burung, dan binatang lainnya, serta juga tanaman, supaya semuanya teratur dan nantinya dapat dinikmati oleh manusia, dan sekarang kita menikmatinya. Saudara-saudara, semua yang diciptakan Allah sungguh baik dan sempurna adanya. Apalagi yang masih kurang? Semuanya sudah Tuhan berikan untuk keberlangsungan hidup kita. Kita tinggal mengolah, kita tinggal mengurus, memeliharanya. Melihara, mengatur dengan bijaksana agar kita dan semua keturunan kita dapat terus menikmatinya. Kita hanya diminta untuk memelihara semua ciptaan Allah, bukan merusak atau mengeksploitasi, tetapi diatur dan dipelihara, dijaga agar tidak hilang dan musnah. Saudara-saudara, ada saja orang-orang yang salah mengartikan kalimat menguasai dan menaklukkan. Mereka dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan malah merusak tatanan atau keberlangsungan apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Nafsu keserakahan untuk memiliki sebanyak-banyaknya akhirnya membuat bumi dan lingkungannya rusak dan menangis, dan kitalah yang menanggung akibatnya. Saudara-saudara, dari sejak semula kita diciptakan menurut gambar Allah. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Sifat baik Allah ada dalam diri kita. Ketika sifat baik itu rusak karena dosa, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Allah memulihkannya dengan penebusan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Saudara-saudara, demikian juga saat ini kita masih dalam keprihatinan karena adanya wabah atau pandemi COVID-19. Ini terjadi karena alam yang sudah tercemar dan rusak. Tidak ada lagi keseimbangan. Bakteri dan virus atau penyakit-penyakit lainnya dengan cepat berkembang, mengganggu kesehatan kita dan mengancam hidup kita. Allah telah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Dari semua ciptaan Allah, kitalah ciptaannya yang mulia. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan. Itu artinya menaklukkan untuk menjadi baik adanya dan boleh kita nikmati bersama. Kemuliaan Allah atas ciptaannya sungguh luar biasa. Allah kita sungguh baik adanya. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Kita sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Kiranya kita dapat memakai, menikmati segala yang Allah ciptakan untuk kemuliaan namanya saja. Saudara-saudara, kita sebentar lagi dan kita berharap agar kita boleh kembali normal, kembali hidup bergereja, beribadah di dalam gereja, di dalam rumahnya. Mari kita memohon kepada Tuhan kita agar kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kembali di dalam gerejanya. Karena itu, marilah kita kembali mensyukuri, menghargai,
semua ciptaan Tuhan yang sudah begitu baik, seperti dikatakan dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dan pasti itu membawa kebaikan buat kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, terpujilah namanya selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa kami naikkan ke hadapan-Mu, karena kami tahu ya Tuhan, semua yang Engkau ciptakan sungguh baik adanya. Tidak ada yang kurang lagi ya Tuhan. Kau berikan kuasa bagi kami untuk menaklukkan, mengatur, memelihara setiap yang Engkau ciptakan. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh memakai kuasa yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin, bukan untuk merusak, tetapi untuk membawa kebaikan bagi kami, bagi sekitar kami, bagi seluruh ciptaan lainnya Tuhan di bumi ini. Ya Tuhan, kami berharap memohon kepadamu agar kiranya kami boleh beribadah kembali di gereja-Mu, di rumah-Mu ya Tuhan, seperti yang sudah dicanangkan, direncanakan oleh pemerintahan di negeri ini. Biarlah Tuhan itu boleh terwujud, biarlah kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya, biarlah kami boleh menata hidup kami kembali, lingkungan kami dengan lebih baik lagi. Tuhan, mohon ampun akan keserakahan kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, ajarlah kami untuk mensyukuri segala ciptaan-Mu Tuhan, segala yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 116 ayat 1 dan 4, sekaligus kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah
dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan yang
Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.